Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Nah, pertama kita masuk di bagian pengertian teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nah, suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Nah, pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Nah, fenomena atau peristiwa tersebut yaitu seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan yang lainnya. Nah, selain itu, kita sering pula mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Nah, apa saja itu? Misalnya, seorang siswa SMA yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja, lomba salah satu jenis olahraga, atau siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi. Atau mungkin juga kamu membaca peristiwa politik dan ekonomi. Misalnya, tentang pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak, atau tentang investasi asing yang mulai merambah ke daerah-daerah. Nah, informasi ini, peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian tujuan teks eksplanasi. Nah, apa saja sih itu tujuan teks eksplanasi? Nah, tujuan teks eksplanasi ini yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, kemudian yang kedua, untuk menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya, kita masuk pada bagian yaitu jenis informasi dalam teks eksplanasi. Nah, sebelum saya lanjut, ada berapa jenis informasi dalam teks eksplanasi ini? Jadi, jenis informasi ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu informasi berdasarkan sifat, informasi berdasarkan kegunaan, informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, informasi berdasarkan sifat ini lagi dibagi menjadi 3. Nah, apa saja itu? Yang pertama, faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian, opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Kemudian, deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Masuk di bagian jenis informasi berdasarkan kegunaan. Nah, jenis informasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, apa saja itu? Yang pertama, informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Kemudian yang kedua, informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu jenis informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, jenis informasi ini dibuat dalam beberapa kategori. Nah, apa saja itu kategorinya? Yaitu seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu jenis informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, jenis informasi ini dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Kemudian, jenis informasi ini lagi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu informasi dalam negeri atau domestik, kemudian yang kedua informasi luar negeri. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian yaitu menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Nah, apa itu pengertian gagasan umum dalam teks eksplanasi? Pengertian gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, gagasan utama ini letaknya bisa di awal, deduktif, di akhir paragraf, induktif, dan di tengah paragraf, yang keberadaannya di antara di awal dan di akhir paragraf, atau deduktif, induktif. Perhatikan contoh berikut, yaitu contoh
gagasan umum dalam teks eksplanasi. Nah, pada teks ini yaitu pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Nah, hal ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah virus corona COVID-19 secara lebih luas, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Peserta didik tetap mengerjakan semua tugas dari sekolah, tetapi dilakukan di rumah. Belajar dari rumah dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran daring, dalam jaringan, atau jarak jauh. Pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Nah, berdasarkan dari teks di atas, gagasan umum teks tersebut yaitu tentang dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Nah, teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kegiatan proses pembelajaran, yakni belajar dari rumah merupakan kegiatan yang mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Nah, teks ini pun digolongkan ke dalam jenis eksplanasi, yakni teks yang memaparkan proses terjadinya fenomena atau kejadian dengan sejelas-jelasnya. Nah, di dalam teks ini juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok, yakni dampak penyebaran virus COVID-19. Nah, gagasan umum tersebut terdapat pada awal paragraf. Nah, sehingga teks ini disebut pula dalam jenis paragraf deduktif. Nah, bila ada kesalahan dalam ucapan saya, mohon maafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.